Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, sekali lagi, kali ini saya masih akan bicara mengenai ekonomi. Saya memang bukan seorang ekonom, tapi yang namanya seorang political scientist itu harus tahu tentang ekonomi. Jadi, dua orang guru saya yang juga pernah saya menjadi asisten kedua beliau, yaitu Mas Yono Sudarsono dan juga Pak Arbi Sanit. Dulu ketika saya masih mahasiswa atau begitu saya lulus dari Departemen Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Divisi UI, beliau berdua secara terpisah mengatakan pada saya, "Krar, jangan tahu tentang politik aja. Kamu harus tahu tentang sosial, ekonomi, kebudayaan. Pelajari itu, karena semuanya itu akan saling mengkait." Nah, apa yang ingin saya bahas sekarang ini adalah suatu fenomena yang terjadi belakangan ini, yang terus terang membuat saya pribadi gusar. Mengapa? Anda bisa lihat ya, dalam sepekan terakhir ini, yang namanya US dollar itu sudah sangat kuat dan kemudian menyebabkan rupiah misalnya sangat boleh dikatakan rendah nilai tukarnya vis-a-vis US dollar. Nah, bagi penduduk Indonesia sebetulnya kenaikan nilai dolar itu tidak selalu menjadikan mereka itu tambah miskin. Ya. Biasanya mereka yang akan tambah miskin atau pengeluaran uangnya itu makin besar, itu adalah mereka-mereka yang tinggal di perkotaan yang suka membeli barang-barang impor. Kenapa? Karena dengan tingginya nilai dolar itu menyebabkan harga-harga barang-barang impor itu jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya bulan lalu. Nah, bagi mereka-mereka yang menjadi produsen, saya beri contoh, produsen hasil tambang, produsen hasil-hasil pertanian seperti kopi, kelapa sawit, cengkeh, vanili, atau kemudian juga barang-barang hasil pertanian lainnya yang diekspor ke luar negeri, seperti juga yang terjadi pada 97-98, mereka justru bergembira. Mengapa? Karena dengan naiknya nilai dolar terhadap rupiah, itu menyebabkan hasil ekspor mereka itu nilai rupiahnya akan sangat tinggi. Dan ini menimbulkan suatu kemakmuran bagi saudara-saudara kita yang tadi saya katakan tinggal di daerah-daerah pertanian atau tinggal di daerah-daerah yang menghasilkan tambang atau energi. Ya. Nah, apa yang ingin saya katakan terkait dengan anjloknya nilai tukar rupiah ya, bahkan dikatakan oleh beberapa analisis ya, nilai tukar rupiah ini menyebabkan nilai rupiah vis-a-vis US dollar itu adalah yang terendah kursnya di semua negara Asia. Maksud saya Indonesia itu adalah nilainya itu paling rendah. Dan apa juga pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia? Anda bisa lihat ya, bagaimana indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia sekarang ya, itu langsung menukik ke titik nadir ya. Sekarang ya, itu nilainya setahu saya di bawah 7.000 ya. Dan kemudian ada juga analisis dari ahli dari JP Morgan ya, yang mengatakan bahwa bukan mustahil tahun 2025 mendatang itu yang namanya IHSG itu akan turun di bawah 7.000 atau bahkan tinggal 6.000 rupiah. Ya. Jadi disinilah yang kemudian menjadikan tadi saya katakan saya gusar. Mengapa demikian? Karena ini juga akan berpengaruh terhadap ekonomi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ya. Dan Pak Peri Warjio ya, sebagai Gubernur Bank Indonesia mengatakan salah satu turunnya nilai tukar rupiah itu antara lain terjadi gara-gara isu yang disebut dengan CSR Bank Indonesia yang kemudian katanya itu terjadi korupsi.
Dan akibatnya Anda tahu yang namanya Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Dia bukan seperti Bank Mandiri atau Bank BCA atau Bank BRI dan sebagainya dan sebagainya. Sebab kalau BI itu terkena isu negatif, Anda tahu ini akan juga menyebabkan kepercayaan baik itu asing, baik itu pelaku pasar, baik itu bank-bank di tanah air atau bank-bank di luar negeri, itu tentunya akan merosot terhadap Bank Indonesia. Dan ini sudah kita lihat ya, gara-gara yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi itu melakukan yang disebut dengan penyidikan terhadap kasus yang tadi saya katakan ya, CSR ya, Corporate Social Responsibility ya, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini akibatnya kemudian terjadilah pandangan negatif terhadap Bank Indonesia. Saya tidak tahu apakah yang dilakukan KPK ini adalah bagian dari upaya benar-benar memberantas korupsi atau ini hanya bagian dari pengalihan ya. Jadi pengalihan isu terhadap apa yang terjadi di Republik ini atau apa yang misalnya tuntutan orang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK dan sampai sekarang KPK tidak melakukannya. Saya beri contoh misalnya terkait dengan hilangnya Harun Masiku, kemudian juga terkait misalnya dengan pejabat-pejabat negara yang korup ya, atau anak-anak presiden juga yang katanya melakukan gratifikasi tapi tidak pernah disentuh sama sekali oleh KPK ya. Semua ini tentunya orang bertanya-tanya, apakah di akhir masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir beberapa hari lagi, itu langsung KPK, wah menimbulkan seakan-akan ada temuan yang boleh dikatakan sangat penting terkait dengan CSR Bank Indonesia. Dan tidak sedikit orang yang kemudian juga mencemooh Bank Indonesia, mengapa Bank Indonesia perhatiannya begitu besar terhadap persoalan corporate social responsibility ini ketimbang bagaimana Bank Indonesia berperan untuk menstabilkan apa yang disebut dengan nilai kurs rupiah. Ini yang kemudian menjadi satu pertanyaan ya. Nah, ada juga isu yang terkait ya. Kalau Anda perhatikan negara tetangga kita seperti Malaysia atau Vietnam lah yang kita tahu posisi ekonominya dulu di bawah kita ya. Vietnam karena tahu dia ingin bangkit ekonominya, karena dia tahu dia juga ingin mendapatkan uang lebih banyak ya. Saya beri contoh ya, hasil-hasil dari industri pertahanan dia bukan cuma digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, tapi sudah mulai diekspor. Ya. Ini Vietnam. Vietnam, karena mereka tahu biaya untuk membayari menteri atau kementerian itu terlalu besar, makanya dia memotong jumlah kementerian di Vietnam ya, yang tadinya dari 21 kalau nggak salah, itu dipotong menjadi sekitar 15. Memang cuma 6 ya, 6 kementerian yang berkurang. Tapi Anda tahu 6 kementerian itu benar-benar sangat penting dikurangi dan ini akan menghemat anggaran negara untuk biaya gedung, listrik, fasilitas untuk para pejabat di kementerian tersebut. Dan apa artinya itu? Berarti Vietnam itu bisa mengurangi biaya untuk birokrasi pemerintahannya. Dan ini bisa juga kemudian mengalihkan uang dari birokrasi itu atau pemerintahan itu untuk kebutuhan meningkatkan kekuatan ekonomi Vietnam. Ya. Apa yang terjadi di Indonesia? Malah sebaliknya. Pemerintah akan menambah lagi satu kementerian, ya, yaitu kementerian untuk mengumpulkan pajak-pajak ataupun pendapatan-pendapatan untuk pemerintah. Ya. Dan Anda juga tahu, Presiden Prabowo juga baru saja mengeluarkan satu kebijakan yang apa? Meningkatkan yang namanya tunjangan dari para pejabat negara tersebut, ya, baik yang setingkat menteri, setingkat wakil menteri, setingkat misalnya utusan presiden, atau kemudian juga kepala-kepala non kementerian ya. Jadi ini yang kemudian dilakukan. Belum lagi kalau kita lihat ya, beberapa biaya untuk makan bergizi gratis dan kemudian bangun 30 juta rumah ya dan sebagainya itu yang adalah lagi
pengeluaran yang benar-benar sangat besar. Belum, kalau Anda tahu, tahun depan itu ada hutang jatuh tempo yang harus dibayar. Jumlahnya itu nggak main-main ya. Besarnya itu tentunya sangat-sangat tinggi, antara 6 sampai 8 triliun rupiah. Ya. Anda bisa bayangkan ya, betapa beban pemerintahan Prabowo ini sangat besar pada tahun pertama mereka memerintah ya. Bayar utang, kemudian bayar janji, bayar kemudian macam-macam ya. Bahkan juga bayar untuk apa istilahnya itu biaya-biaya untuk birokrasi. Dan tentunya sangat sulit bagi pemerintah Prabowo untuk benar-benar menjalankan apa yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Antara lain sekolah gratis, universitas gratis, katanya ada subsidi buat listrik, kemudian macam-macam. Yang kita tahu ternyata rumah yang misalnya penggunaan listriknya itu 3.500 sampai 6.000 600 kilowatt ya, itu malah kena bayarannya lebih tinggi. Dan lagi-lagi bukan hanya kelompok-kelompok kaya yang terkena dari PPN 12% itu, tapi juga rakyat kecil, rakyat desa, rakyat pengusaha-pengusaha menengah dan kecil itu juga terkena PPN 12% tersebut ya. Berikan komentar Anda.